Pak Harto, penghinaan terhadap agama seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, masa Bung Karno yang terhormat, tidak terjadi. Ada aparat masuk ke salah satu musola, awalnya itu sebenarnya salah satu musola, melihat pamflet di situ yang pamfletnya itu justru mengkritisi pemerintah. Waktu itu aparat tersebut meminta pamflet itu dicopot, tapi di situ yang pengurus-pengurus dan masyarakat itu menolak untuk mencopot itu. Pamflet itu ada di musola. Namun tidak habis pikir akhirnya tuh. Terus juga ada pembantaian di salah satu pesantren. Salah satu pesantren di Aceh. Akhir tahun 77 juga beberapa aktivis-aktivis Islam itu ditangkap. Pemerintah itu Republik Indonesia, bukan Golkar. Nah, karena statement tersebut Abu Yadim Yati ya hilang tahu sendiri lah. Kalau hilang sih enggak ya, tapi dia mempunyai nasib yang buruk lah. Pak Harto, penghinaan terhadap agama seperti yang terjadi pada zaman Orde Lama, masa Bung Karno yang terhormat, tidak terjadi. Kalau terjadi langsung dihukum sehingga masyarakat tidak geger. Ada namanya Arswendo Atmowiloto, membuat satu majalah monitor, terkenal anak-anak muda beli. Saya juga ikut berlangganan itu. Tiba-tiba satu hari beliau buat polling. Ini dia tokoh paling populer se-Indonesia. Ini dia tokoh paling populer. Gitu ya kira-kira. Headline itu. Siapa paling populer? Yang nomor satu adalah Pak Harto. Nabi Muhammad nomor sekian. Nomor 11 atau nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan dan salam waras juga untuk kita semua. Jadi kita akan membahas tentang sejarah yang diselewengkan oleh Tengku Zulkarnain, karena sejarah ini penting untuk kemudian diketahui oleh bangsa ini supaya tidak menjadi kemudian kekeliruan. Karena selalu yang dikatakan oleh Bung Karno itu adalah jas merah. Jangan lupakan sejarah. Dan sejarahnya bukan sejarah yang bohong, tentunya sejarahnya sejarah yang asli. Nah, ketika Zulkarnain mengatakan hal seperti itu, dan itu bagi saya itu penyelewengan. Dan kita akan kemudian membahas tentang sejarah aslinya seperti apa. Apakah benar di masa kemudian Soekarno seperti itu, atau di masa Soeharto seperti itu? Atau apakah benar di masa Soeharto itu pembelaan kepada ulama? Atau apakah benar di masa Soekarno itu justru sebaliknya gitu loh. Nah, saya menghadirkan narasumber yang kemarin juga membahas tentang PKI, itu adalah sahabat Bung Beo, untuk lebih jelasnya menjelaskan tentang sejarah yang sebetulnya supaya tidak menjadi kekeliruan. Begitu mungkin Bung, prolognya. Itu kan kita sudah melihat tadi bagaimana ceramah Ustadz itu. Kira-kira menurut pandangan Anda seperti apa, Bung? Ya, langsung saja ya. Salam waras para sahabat-sahabat. Ya, saya ucapkan jazakumullah hasanah jasa bagi sahabat-sahabat. Subscribe ya. Subscribe malah kaku. Itu kalau nggak tahu Ujang Bustami. Mohon maaf, Kang Ujang. Ini cuma ya bentuk suka lah. Ya, suka, terus juga saya mengagumi lah ya. Langsung ya, mungkin kalau kita berbicara sejarah, tentu kita akan berbicara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Karena sejarah itu dibentuk atau dibuat oleh sang pemenang. Sejarah itu dibuat oleh pemenang. Sang pemenang. Nah, gitu. Kalau kita berbicara soal Orde Baru, Orde Lama gitu, Soekarno, Soeharto, itu tentunya mempunyai plus minus keduanya. Nah, dalam hal ini kalau kita membahas soal kedekatan kedua pemimpin tersebut terhadap ulama atau tokoh-tokoh Islam, tentu ada perbedaan ini. Nah, jika kita merujuk pada ceramah tadi, siapa? Tengku Zulkarnain. Ini saya lihat ini ada semacam ketidakjujuran terhadap sejarah gitu. Ketidakjujuran. Saya sering berpikir bagaimana bangsa ini akan melangkah ke depannya sebagai bangsa yang besar jika kita masih mempunyai beban sejarah yang
terus saja dipolitisir. Bahkan beberapa tokoh ini sengaja membiaskan sejarah. Dan yang saya lihat tadi, Tengku Zulkarnain justru ini membelokkan sejarah. Membelokkan sejarah lebih parah. Kita nggak bisa melihat sejarah dari satu perspektif. Gitu. Kita harus melihat dari beberapa sudut, itu kan, sudut pandang. Nah, kalau tadi Tengku Zulkarnain, bagaimana itu kalau misal menurut sudut pandang Tengku Zulkarnain, apakah bisa dibenarkan? Saya sedikit menyaksikan, namun saya juga tidak menutup kemungkinan Pak Harto pun dia tentunya mempunyai kedekatan khusus. Mempunyai peran besar bagi perkembangan tokoh-tokoh Islam di awal-awal dia memerintah. Di awal-awal dia memerintah, karena pasca Gestok atau Gerakan 1 Oktober, kalau Orde Baru bilang G30S ya, G30S PKI. Nah, pasca G30S itu Soeharto masih memiliki kepentingan tentunya untuk melawan komunis dan anasir-anasirnya. Maka dari itu Soeharto merangkul tokoh-tokoh Islam pada saat itu untuk membasmi komunis. Nah, itu awal-awal. Nah, namun ketika ketika sesudah agak lama berkuasa, Islam, organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam ini sangat berpengaruh. Ini bagi Soeharto merupakan sebuah ancaman. Ya, berubah menjadi sebuah ancaman. Nanti dulu, berapa tahun Soeharto berkuasa itu? Dari tahun lengsernya 30 lebih ya. Dan Soeharto sukses berkuasa itu berkat tiga aspek. Yang pertama Golkar, yang kedua militer, dan yang ketiga birokrasi. Itu. Nanti dibahasnya itu. Iya. Nah, kita akan berbicara Islam ya ini. Itu tentang itu si Ustadz Zulkarnain itu statementnya. Nah, kita lihat statement Tengku Zulkarnain, katanya zaman Soeharto, zaman Pak Harto, katanya ketika ada yang menghina Islam itu langsung dihukum. Betul itu. Tapi kalau yang menghinanya sipil. Tapi itu tidak berlaku bagi Pak Harto. Tidak berlaku bagi Pak Harto. Kalau Pak Harto nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang harus diingat bagi kawan-kawan hari ini, sahabat-sahabat hari ini, yang mungkin sahabat-sahabat sendiri punya akses lebih untuk mendapatkan informasi ya. Kalau zaman Pak Harto kita kesulitan mendapatkan akses seperti itu. Media-media dibredel kan gitu. Nah, kalau sekarang kan punya kemudahan komunikasi, telekomunikasi seperti semua orang bisa bersuara. Saya juga bisa bersuara di sini. Betul. Dan juga kita bisa mengakses informasi kan, bisa memilah-milih mana informasi yang valid, mana yang tidak gitu. Nah, namun kita harus ingat dan kita harus akui, kita harus mencoba jujur lah pada sejarah hari ini. Di mana Pak Harto itu mempunyai beberapa, kalau bisa dibilang catatan merah ya, catatan merah dengan ulama-ulama, dengan tokoh-tokoh Islam, dengan organisasi-organisasi Islam. Yang pertama mungkin tahun 75. Tahun 75 itu sudah mulai terlihat nih, Pak Harto mulai, aduh ini nggak nyaman nih, udah mulai nggak nyaman. Gitu. Udah mulai kuat pengaruhnya Islam. Iya, Islam mulai kuat waktu itu. Waktu itu tahun 75 itu radio dakwah Islamiyah di Solo pada saat itu ditutup karena oleh Pak Harto. Ya karena ini menjadi corong bagi kelompok-kelompok Islam untuk menyuarakan suara-suara masyarakat Islam pada saat itu. Nah ini kan nggak nyaman bagi Pak Harto yang waktu itu mungkin mempunyai keinginan untuk tetap menghegemoni perpolitikan di Indonesia dengan Golkarnya. Itu tahun 75. Lalu ada juga tahun nanti dulu itu pas ketika itu dihentikan langsung radionya. Langsung ditutup oleh bos ya. Ya, bos besar pada saat itu ya. Lalu juga tahun 77. Tahun 77 salah satu ulama Banten, Abu Yadim Yati, yang terkenal dengan karomahnya
merubah air menjadi bahan bakar. Itu. Abu Jadi Yadim Yati. iya, dia tokoh PPP. Dia dekat sekali dengan Idham Khalid. Oke. Oh, ini tokoh NU nih, Idham Khalid ya. Nah, pada saat itu kan Abu Yadim Yati itu dia pernah bilang dalam ceramah-ceramahnya di masjid-masjid atau di beberapa tempat, pemerintah itu Republik Indonesia, bukan Golkar. Pemerintah itu Republik Indonesia, bukan Golkar, gitu. Karena Soeharto pada saat itu berada di Golkar kan, dia didengklot Golkar. Nah, ketika Pak Harto menjadi presiden, beberapa masyarakat awam yang tidak mempunyai akses informasi dan pendidikan yang mumpuni melihat Golkar itu penguasa. Padahal dalam perspektif politik, Pak Harto ya Pak Harto, Golkar ya Golkar. Namun karena awam, masyarakat awam melihat Golkar adalah Pak Harto. Pemerintah itu adalah Golkar. Pemerintah itu adalah Golkar. Nah, ini yang mencoba diluruskan oleh Abu Yadim Yati. Pemerintah itu Republik Indonesia, bukan Golkar. Nah, karena statement tersebut, Abu Yadim Yati ya hilang tahu sendiri lah. Kalau hilang sih enggak ya, tapi dia mempunyai nasib yang buruk lah. Saya nggak bisa berkata yang melebih-lebihkan lah ya. Ya, saya katakan nasib buruk menghampiri dia. Itu tahun 77. Lalu juga pasca 77 juga akhir tahun 77 juga beberapa aktivis-aktivis Islam itu ditangkap. Tahun? Akhir tahun 77. Ditangkap. Selanjutnya tahun 78 ulama Aceh Daud Bere, waktu zaman Soekarno itu dia bergerak di Darul Islam, Dongklot Darul Islam itu Daud Bere. Nah, namun setelah Soekarno tumbang, dia lebih cenderung bergerak enggak apa ya, bisa dikatakan tidak terlalu menonjol ya. Karena waktu itu ada tandingannya yang agak-agak muda, Hasan Tiro. Nah, ini Hasan Tiro ini pencetus gerakan Aceh Merdeka. Hasan Tiro. Namun pada saat itu Daud Bere yang bisa dikatakan bukan pendukung GAM, karena Hasan Tiro dan Daud Bere itu mempunyai perbedaan. Nah, justru ketika yang merongrong pada saat itu Hasan Tiro, tapi yang ditangkapnya Daud Bere pada saat itu. Terus juga ada pembantaian di salah satu pesantren di Aceh. Saya tidak mau mengatakan siapa yang membantainya, namun saya mengatakan ini perintah bos besar. Bos besar. Itu juga karena pengaruh pesantren itu atau karena memang pesantren besar. Waktu itu juga dikatakan pesantren ini ulamanya ini berpengaruh. Nah, ini pengancam. Memang politik itu kalau misal pengaruhnya terancam, ini akan disikat ya. Sikat pada saat itu ya, Soeharto. Jadi kita beruntung hari ini hidup di alam demokrasi gitu ya. Alam demokrasi. Di alam demokrasi kita bisa berucap apa saja tetapi dengan bukti yang valid. Jangan sampai dengan kebebasan kita berbicara disalahgunakan seperti Tengku Zulkarnain tadi. Berarti ketika ada bahasa sekarang banyak yang kriminalisasi ulama, saya kira itu statement yang kurang apa namanya? Kurang tepat ya. Kurang tepat. Ya. Lanjut Bung. Oke, kita berbicara lagi tahun ini puncaknya sih. Saya katakan ini puncaknya tahun 84. Tahun 84 ini puncaknya. Semua orang pasti tahu ya, orang-orang tua atau tokoh-tokoh sejarah atau yang mendalami ilmu kesejarahan mungkin pasti tahu dengan tragedi Tanjung Priuk ini tahun 84. Tahun 84-an lah, tahun 84 tragedi Tanjung Priuk pada saat itu, dimana sebenarnya sih saya enggan mengatakan, cuma ini enggak, jujur aja Bu. Saya bilang aparat ya, saya bilang aparat pada saat itu, bukan saat ini ya. Saat itu ada aparat masuk ke salah satu musola. Awalnya itu sebenarnya salah satu musola
melihat pamflet di situ yang pamfletnya itu justru mengkritisi pemerintah. Nah, waktu itu aparat tersebut meminta pamflet itu dicopot, tapi di situ yang pengurus-pengurus dan masyarakat situ menolak untuk mencopot itu. Pamflet itu ada di musola. Namun tidak habis pikir, akhirnya katanya pamflet tersebut disiram air comberan. Dan bahkan beberapa sumber berbicara aparat tersebut menggunakan alas kakinya masuk ke musola tanpa dilepas. Nah, ini cuma saya tidak akan membahas soal itunya ya, karena ini akan menjadi sebuah pergolakan ya.